Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di analisis biaya terapi dan juga analisis cost minimization. Ini adalah topik kuliah farmakoekonomi kita pada hari Senin ini. Nah, untuk analisis biaya terapi nanti kita bisa contohkan lewat kasus, kemudian analisis cost minimization yang termasuk di dalamnya. Nah, analisis di sini ini diartikan sebagai aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, serta memilah sesuatu untuk digolongkan dan juga dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu, kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Nah, analisis itu juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih mudah dipahami. Intinya analisis itu data-data yang banyak itu dipecahkan, dibaca, kemudian disimpulkan menjadi suatu kesimpulan gitu ya, suatu pembacaan hasil dari ringkasan datanya gitu. Kemudian untuk biaya terapi, analisis biaya ini jadi ada contoh kasusnya. Analisis biaya terapi diabetes mellitus di Rumah Sakit Dr. Sarjito Yogyakarta. Nah, analisis biayanya itu yang akan dianalisis itu nantinya adalah biaya antidiabetiknya berapa, kemudian biaya komplikasinya berapa, dan biaya medik langsungnya berapa. Nah, pada tabel 1 ini adalah gambaran distribusi pasien diabetes mellitus di Sarjito berdasarkan umur. Jumlah respondennya totalnya 100 dan persentase 100. Kemudian di sini jumlah respondennya yang paling banyak adalah pada umur 61 sampai 70 tahun. Yang persentasenya paling besar 48%. Nanti bisa dilihat di slide datanya. Kemudian untuk biaya antidiabetiknya, di sini ternyata didapatkan biaya obat antidiabetik rata-rata per bulan pasien diabetes mellitus rawat jalan yang memakai sulfonylurea biayanya adalah sekian, kemudian yang memakai insulin itu biayanya sekian rata-ratanya. Kemudian untuk yang biguanid plus insulin ini ya cukup tinggi juga, 433.000 plus minus 33.000. Kemudian sulfonylurea dan juga biguanid, alfa glukosidase inhibitor dan juga insulin adalah 571.000 plus minus 0 gitu ya. Untuk biaya komplikasi di sini pada gambar 1, nah nanti berdasarkan data studi farmakoekonomi atau data dari rekam medis dan juga bagian keuangan rumah sakit yang bisa kalian dapatkan, itu contohnya nanti hasilnya adalah seperti ini. Jadi gambar 1 menunjukkan bahwa biaya komplikasi paling kecil itu adalah pasien dengan komplikasi neuropati. Ya. Nah, biaya yang paling kecil adalah pasien dengan komplikasi neuropati, yaitu sebesar 11.500 dengan biaya totalnya adalah 208.500, sedangkan biaya yang terbesar adalah pasien dengan komplikasi hipertensi dan retinopati. Nah, kita cari yang hipertensi dan retinopati itu yang terbesar dengan biaya komplikasinya 39.200 dan biaya totalnya adalah 754.500. Komplikasi yang paling banyak dialami adalah pasien yang banyak dialami pasien adalah hipertensi, yaitu hipertensi 69% dan mulai terjadi pada pasien dengan durasi menderita diabetes mellitus antara
1 sampai 5 tahun ya. Kemudian untuk biaya medik langsungnya misalnya didapatkan data seperti ini. Nah, gambar 2 itu menunjukkan persentase biaya terbesar adalah biaya anti diabetik. Nah, anti diabetik itu adalah yang ternyata persentasenya terbesar, yaitu rata-rata 59,5%, diikuti biaya komplikasi yaitu rata-rata 31%. Kemudian semakin lama durasi menderita diabetes, biayanya itu semakin tinggi gitu ya. Ini biayanya semakin tinggi dan lebih ditentukan oleh biaya antidiabetiknya. Jadi pada kelompok pasien yang menderita lebih dari 5 tahun menunjukkan kenaikan yang 2 kali lipat pada biaya antidiabetiknya. Hal ini disebabkan pasien mulai membutuhkan kombinasi sampai 3 antidiabetik, yaitu 3 antidiabetik ini tadi. Nah, ini kalau sudah komplikasi. Kemudian dan beberapa pasien tuh mulai diberikan insulin gitu ya untuk yang sudah komplikasi itu tadi. Nah, kesimpulannya dari studi farmakoekonomi yang sudah kalian susun, kemudian sudah kalian rangkum menjadi data seperti ini, data-data diolah, kemudian dari data itu dianalisis dengan cara disimpulkan. Jadi hasil penelitian menunjukkan biaya terapi total setiap pasien itu berkisar antara 208.500 sampai 754.500 per bulan. Dan biaya tertinggi adalah biaya obat, yaitu sekitar 59,5%, diikuti biaya untuk mengatasi komplikasinya 31%. Kontrol gula darah dengan menggunakan terapi kombinasi terbesar adalah pasien dengan sulfonylurea dan biguanid, dan kombinasi biguanid, alfa glukosidase inhibitor dan insulin menunjukkan biaya obat terbesar yaitu 571.000. Hipertensi, neuropati dan juga hiperlipidemia adalah komplikasi yang sering terjadi. Nah, biaya untuk mengatasi komplikasi terbesar adalah pasien dengan komplikasi hipertensi dan retinopati yaitu sebesar 754.500, dan biaya terapi diabetes mellitus ditentukan juga oleh lama waktu menderita diabetes dan juga komplikasi yang terjadi. Jadi kalau kalian membuat penelitian farmakoekonomi itu nanti adalah dengan mengumpulkan data, kemudian datanya direkam medik, kemudian kalian juga menghubungi bagian keuangan untuk mengetahui pasien dengan rekam medik sekian tuh ternyata biaya pengobatannya habis berapa, biaya medik langsungnya habis berapa, dan biaya komplikasinya ada berapa. Nah, dengan seperti itu, dengan mengumpulkan data, nah kalian sudah dapat hasil analisisnya gitu. Jadi hasil analisis yang nantinya kalian bisa presentasikan di penelitian tersebut kurang lebihnya adalah seperti ini gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis cost minimization. Jadi cost minimization analysis itu adalah analisis yang menentukan biaya program terendah dengan asumsi besarnya manfaat yang diperoleh itu sama. Jadi analisis ini digunakan untuk menguji biaya yang dihubungkan dengan intervensi yang sama dalam bentuk hasil yang diperoleh. Nah, contoh dari analisis CMA ini adalah terapi dengan menggunakan antibiotika generik dan paten. Jadi luaran klinik atau efikasi dan efek sampingnya sama, dianggapnya sama gitu ya. Misalnya antara ciprofloxacin, antara asam clavulanat dan amoxicillin kombinasi, kemudian dengan Clanex yang brandnya misalnya. Nah, nanti luaran klinik atau efikasi dan efek sampingnya itu dianggapnya sama. Nah, maka pemilihan obat nantinya antara kita mau bandingin antara generik atau yang patennya, atau misalnya kita mau bandingin itu tadi misalnya paracetamol yang generik dengan yang
yang tidak generik, misalnya Paramex atau Panadol gitu ya. Nah, itu kan efikasinya sama, efek sampingnya dianggap sama. Nah, nanti yang mau kita adakan yang mana gitu, yang mau kita adakan di apotek, di rumah sakit atau di klinik kita itu yang mana gitu. Nah, itu maka pemilihan obatnya nantinya perbandingannya itu difokuskan pada obat yang biaya perharinya lebih murah gitu. Jadi kalau cost minimization itu lebih ke mana yang biaya perharinya itu lebih murah. Nah, gitu. Jadi antara misalnya antibiotik yang generik atau misalnya yang brand, nah nanti kira-kira dengan efikasi, dengan efek yang sama dan juga efek samping yang sama itu yang mana gitu, yang biaya hariannya itu jatuhnya yang lebih murah. Nah, itu yang dipilih. Nah, klasifikasi biayanya adalah biaya medis langsung, biaya non medis yang tidak langsung, kemudian biaya tidak langsung dan biaya tak terduga. Adapun biaya langsung medis itu adalah yang dikeluarkan oleh pasien terkait jasa pelayanan medisnya. Jadi kategori biaya-biaya langsung medis itu antara lain pengobatan, pelayanan untuk mengobati efek sampingnya, jadi biaya efek samping dan juga untuk pencegahan dan penanganannya. Nah, kalau yang non medis itu yang dikeluarkan oleh pasien tuh nanti biayanya yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan medis. Misalnya kayak transportasi pasien ke rumah sakitnya, itu makanannya itu juga kalian tanyakan nanti kira-kira berapa yang dikeluarkan. Kemudian yang biaya tidak langsung itu adalah biaya yang hilang gitu. Jadi penghitungan biaya yang hilang akibat pasiennya itu sakit. Jadi pasiennya sakit nggak bisa kerja. Nah, waktu yang hilang itu nanti misalnya gajinya tuh hilang berapa ratus ribu gitu. Nanti itu dihitung sebagai biaya tidak langsung. Dan juga ada yang biaya tidak terduga, yaitu misalnya yang dihasilkan bukan dari hasil tindakan medis. Jadi biaya yang tak terduga ini biasanya sulit diukur dalam mata uang karena misalnya seperti rasa nyeri atau cacat, terus efek sampingnya, kemudian sifat kehilangan kebebasannya. Nah, itu juga nanti ini lebih ke kira-kira gitu. Nah, kerangka dalam menetapkan harganya, sebelum mengaplikasikan data farmakoekonomi ke dunia nyata, terlebih dahulu kalian tuh harus memiliki keterampilan untuk mengevaluasi secara kritis hasil penelitian farmakoekonomi kalian. Nah, untuk menerapkannya dari literatur ke dunia nyata itu ada 3 strategi, yaitu bisa menggunakan langsung data dari literatur atau membuat data model ekonomi dan juga bisa melakukan penelitian sendiri. Nah, pemilihan strategi yang akan dilakukan itu sebaiknya nanti dipertimbangkan gitu dampak yang akan dihasilkan baik biaya maupun mutu pelayanannya. Kalau misalnya dampaknya minim, maka nanti strategi yang digunakan itu bisa pakai data langsung dari literatur. Tapi kalau misalnya dampaknya ya sedang lah, lumayan gitu, maka kalian bisa membuat data model ekonomi. Tapi kalau misalnya nanti dampaknya besar, maka ya kalian perlu melakukan penelitian secara masif ya, nanti cari dana, cari donatur atau cari hibah-hibah penelitian farmakoekonomi, atau misalnya minta kucuran dana dari rumah sakit, misalnya dari keuangan pusat gitu, untuk melakukan penelitian sendiri. Kemudian aplikasi analisis cost minimization analysis itu mengemukakan itu kalau yang suatu istilah applied farmakoekonomi dan juga mendefinisikannya sebagai Jadi prinsip farmakoekonomi itu dia dikuantifikasi menjadi produk farmasi dan juga layanan pharmaceutical care atau layanan asuhan kefarmasian yang diaplikasikan di dalam dunia nyata gitu ya. Jadi kalau misalnya mengacu definisi di atas, maka farmakoekonomi itu nanti dapat dimanfaatkan untuk menilai gitu, untuk menilai biaya
dari produk obat maupun pelayanan kefarmasiannya. Itu adalah aplikasi analisis CMA. Nah, farmakoekonomi itu nantinya penting gitu ya, nggak cuman untuk pembuat kebijakan tapi juga untuk dokter, apoteker, industri farmasi, BPJS mungkin, kemudian asuransi-asuransi swasta dan juga pasien agar tahu gitu, untuk bisa tahu gitu mana sih treatment yang kira-kira lebih baik tapi harganya lebih terjangkau dan efek sampingnya juga minimal sama atau minimal lebih kecil. Nah, bagi pembuat kebijakan itu nantinya pemerintah, BPOM, Kemenkes, kemudian juga BPJS itu bisa memutuskan apakah suatu obat itu nanti layak dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi gitu oleh BPJS misalnya. Kemudian memilih program pelayanan kesehatan yang kira-kira menguntungkan gitu menurut studi farmakoekonomi. Nah, di tingkat rumah sakit, maka data farmakoekonomi itu nanti bisa dimanfaatkan untuk memutuskan apakah suatu obat itu bisa dimasukkan ke dalam formularium rumah sakit atau sebaliknya gitu, atau dihapus dari formularium kalau misalnya tidak sesuai dengan misalnya kalau menurut CMA ini cost minimization analysis, kalau biaya per harinya ternyata lebih mahal, nah itu bisa digantikan obat yang lain yang isinya sama yang biaya per harinya itu pengeluarannya lebih murah. Kemudian kalau bagi tenaga kesehatan seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, maka membantu untuk apa? Pengambilan keputusan klinik dalam penggunaan obat yang rasional. Jadi kalau kalian nanti sebagai farmasis dengan studi farmakoekonomi di apotek, kalau udah tahu biaya obat A dengan obat B yang lebih murah biaya obat A per harinya, ya nanti ya yang kalian berikan ke pasien ya obat A gitu dengan efek samping dan keamanan yang sama antara obat A dan juga obat B. Kemudian kalau di Australia dan Kanada, hasil studi farmakoekonomi itu menjadi bahan pertimbangan utama dalam mengevaluasi suatu obat baru yang akan dimasukkan ke dalam daftar obat yang disubsidi pemerintah. Walaupun Indonesia juga sebenarnya sudah mulai sedikit demi sedikit menerapkan ini. Nah, itu saja mungkin dari Ibu kuliah farmakoekonomi hari ini. Nah, semoga bermanfaat serta kalian sudah tahu gambarannya kalau cost minimization analysis itu nanti kasusnya seperti apa, analisisnya seperti apa, dan juga kesimpulannya nanti seperti apa. Sekian dari Ibu, wassalamualaikum.